nanti akan dijelaskan langsung oleh sama Ustaz gitu ya. Tugas dari DPD RI dan perwakilan daerah Republik Indonesia, saya kira kalau yang hadir di sini insya Allah sudah cukup familiar lah dengan istilah DPD RI ya, karena tidak sedikit baik DPRD maupun pemerintahan daerah Pemda yang tidak begitu familiar dengan DPD RI itu. Nah, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu yang saya hormati di sini sangat familiar lah dengan DPD RI, dan saya salah satu di antara anggota atau wakil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mungkin sedikit mengulas saja bahwa DPD RI ini kan amanat Undang-Undang Dasar ya 1945, pasal 22D ke bawah itu seluruhnya terkait dengan kewenangan, tugas, hak dan kewajiban dari sebuah lembaga legislatif atau parlemen saat ini, dan dengan undang-undang itulah kemudian ada yang namanya atau istilah sekarang dengan sistem parlementer ya, atau sistem bukan sistem parlementer ya, maksudnya sistem pemerintah, lebih kepada sistem legislasi dua kamar atau bikameral ya. Walaupun bikameral ini sangat soft ya, karena DPD RI pada saat membahas undang-undang terpisah dari DPR itu memang tidak sampai kepada tingkat mengambil keputusan bersama. Ya, berbeda pada saat DPD RI itu berada dalam satu ruang sidang dengan DPR RI, yaitu di dalam rumah MPR RI. Jadi kalau MPR itu ada rumah gitu ya, ini juga kadang-kadang kita agak sulit mencontohkannya. Apakah MPR RI ini adalah rumah bersama secara bersama-sama memang kita ada di rumah itu, atau dia hanya merupakan sebuah tempat pertemuan gitu antara dua rumah yang ada, yaitu rumah DPD dan rumah DPR gitu. Kemudian mengadakan sidang bersama di sebuah rumah yang namanya MPR. Atau formatnya MPR ini terdiri dari dua lembaga. Nah, kalau format kedua semestinya tidak ada perbedaan dalam konteks apapun ya, kecuali hanya dalam konteks tugas saja begitu ya. Sehingga yang namanya pembuatan undang-undang, DPD juga bisa terlibat, dan itu bisa disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu lebih banyak terkait dengan persoalan kedaerahan ya, seperti pemerintahan daerah, kemudian hubungan pusat dan daerah, daerah otonomi baru ya, kemudian dana perimbangan pusat dan daerah. Nah, itu sangat-sangat strategis dan mungkin juga cukup adil kalau diserahkan kepada DPD RI konteks seperti ini. Saya kira ini perlu saya sampaikan sebagai sebuah pencermatan kita bersama terhadap sistem parlemen kita di Indonesia ini ya, bahwa jangan melihat saya pribadi, tetapi lihat lembaga ini adalah sebuah lembaga yang dibangun dengan sebuah proses yang sangat-sangat luar biasa juga, artinya tidak mudah untuk bisa duduk atau terpilih di DPD RI ini, apalagi jangkauannya mewakili provinsi ya, bukan mewakili sebuah dapil tertentu ya, seperti ini dapilnya apa namanya, SMS ya, Sumedang, Majalengka dan Subang ya. Nah, seperti itu. Sementara DPD itu satu provinsi. Artinya apa? Kalau kewenangan itu diberikan sesuai dengan perwakilan untuk daerah, sehingga sangat strategis kalau memang mitra DPRD itu memang ke DPD RI gitu. Ya, kemitraannya itu. Karena sampai hari ini tidak bisa dipungkiri dan begitu banyak
para pakar hukum tata negara yang sangat-sangat menginginkan kalau DPD itu memang wakil daerah di pusat, kira-kira begitu. Sementara wakil pusat di daerah itu kan gubernur. Ya, gubernur adalah wakil pusat di daerah walaupun dipilih oleh orang daerah, tapi dia merepresentasikan orang pusat. Sehingga aspirasi-aspirasi atau regulasi yang dibuat oleh pusat itu sangat strategis memang disampaikan oleh gubernur dan diimplementasi langsung karena dia adalah representasi pusat di daerah. Nah, sementara aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh daerah, baik melalui pemerintahan daerah yang di dalamnya tentu ada kepala daerah, kemudian juga ada Dewan Perwakilan Daerah, itu representatif sekali kalau masuk melalui DPD. Itu satu tatanan ya, sistem parlamentaria yang atau sistem legislasi yang cukup baik saya kira ke depan. Mudah-mudahan ya suatu saat ke depan bisa terwujud. Nah, ini saya kira satu informasi dan mungkin juga ada nilai sosialisasinya perlu saya sampaikan tentang betapa pentingnya DPD menjadi salah satu lembaga tinggi dan sekarang juga dinyatakan sebagai lembaga tinggi negara dan anggotanya pun disebut pejabat negara dan penyelenggara negara ya, dan itu sangat-sangat strategis sekali lagi untuk memberikan perimbangan antara pusat dan daerah, itu sangat penting. Apalagi kita sadar betul hari ini juga sadar atau tidak kalau saya mengamati ada semacam perpindahan lembaga super body itu dari dulunya MPR sekarang kepada DPR, terutama dalam proses pembuatan undang-undang. Namun demikian, ketika kami ada di satu ruang yang namanya MPR tadi, terutama dalam pengambilan keputusan apapun di tingkat MPR itu ya DPD seluruhnya terlibat dan ikut. Itulah yang bisa memperkuat argumen bahwa DPD itu adalah lembaga parlemen gitu, dan lembaga legislatif. Karena dia juga memiliki hak dan kewajiban untuk sama-sama membentuk undang-undang, membuat undang-undang dasar konstitusional sifatnya atau konstitusi sebuah negara, dan DPD itu terlibat sepenuhnya sampai kepada pengambilan keputusan sebagaimana yang dilakukan oleh DPR RI. Tidak ada perbedaan. Namun tadi ketika dia mulai terpisah ke kamar masing-masing, kalau dalam satu rumah gedung gitu ya, satu gedung atau beda rumah gitu, kembali ke rumah masing-masing, ya DPD tidak diberikan kewenangan sampai mengambil keputusan. Namun proses pembahasan undang-undang mulai dari pengajuan undang-undang atau undang-undang yang dibahas dalam prolegnas, DPD relatif ikut terlibat, terutama untuk urusan-urusan yang menyangkut kedaerahan tadi ya, seperti pemerintahan daerah, termasuk undang-undang tentang desa, kemudian terkait dengan dana perimbangan pusat daerah dan lain sebagainya. Dan di DPD tentu tadi saya sudah singgung terbagi pada 4 komite ya, karena ada 4 orang gitu, setiap anggota DPD yang mewakili provinsi itu jumlahnya hanya 4 saja. Jadi 4 besar yang diambil, 1, 2, 3, 4. Untuk Jawa Barat ini yang pertama adalah Kang Oni, terus yang kedua saya Amang, terus yang ketiga Ustadz Asep ya, Kang Asep, dan yang keempatnya Ibu Eni. Ibu Eni dan Kang Oni itu incumbent ya pada tahun lalu. Saya juga pernah di tahun 2009 sampai 2014. Dan terputus 2014 sampai 2019 ya. Kemudian masuk lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2009 2014. Ya. Nah, jadi komite 1, 2 dan 3, jadi kalau seluruh kementerian katakanlah berapa sih total
kementerian tambah dengan lembaga lain ya, ada istilah KL itu kan ya, kementerian dan lembaga. Kalau misalkan ada 40 ya dibagi aja hampir rata gitu, dibagi 4 ya 10-10. Jadi kemitraan kita ya antara 5 sampai 10 lah satu komite itu. Mungkin juga kalau di DPRD di sini juga hampir sama ya. Berarti kan satu komisinya juga banyak kemitraannya ya. Nah, saya di komite 1, kemitraannya tentu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, dengan kepolisian, dengan TNI, dan Kementerian ATR itu bersama dengan komite 1. Jadi dan lain-lainnya ya. Kalau BPK di tingkat kedPD-an itu semua. Nah, sehingga dengan kemitraan itu kita juga melakukan RDP-nya hampir di setiap, kalau masa sidang ini ya hampir setiap hari kita melakukan. Nah, di samping komite 1, 2, dan 3 serta 4 ini ada kelengkapan lain. Ada PPU namanya Panitia Perancang Undang-Undang yang mirip dengan Balik kalau di DPR RI. Kemudian seperti biasa juga ada Badan Kehormatan, kemudian ada ada BAP ya, Badan Akuntabilitas Publik ya. Dan termasuk salah satunya adalah BULD di mana saya juga masuk di situ. Ya, alat kelengkapan itu ya, Badan Urusan Legislasi Daerah. Nah, ini juga amanat dari undang-undang ya, terutama Undang-Undang MD3 ya. Kalau dilihat di situ ada amanat yang mengamanatkan kepada DPD RI untuk melakukan semacam, kalau bahasa di situnya adalah evaluasi dan ya, klarifikasi termasuk terkait dengan undang-undang atau peraturan-peraturan daerah. Makanya BULD memiliki tugas dan kewenangan untuk bisa bersilaturahim ya, terutama ke lembaga-lembaga legislasi daerah. Walaupun ini juga masih ambigu ya. Karena legislasi daerah itu kan masuknya di bawah pemerintahan daerah itunya kan. Nah, itu juga ya perlu sebenarnya dikritisi lebih tajam lagi supaya kemandirian dari lembaga legislasi, walaupun kita juga tidak dalam pengertian secara absolut nantinya menggunakan kewenangan itu, terserah kita bikin aturan ya, enggak dong ya. Setiap lembaga legislasi baik daerah maupun rakyat tentu tetap mempertimbangkan kebutuhan pemerintah ya. Kalau di pusat DPR RI juga sangat-sangat memperhatikan kebutuhan pemerintah, sehingga pemerintah termasuk yang boleh mengajukan rancangan undang-undang. Sekarang yang paling dahsyat itu kan rancangan undang-undang Cipta Kerja. Itu yang barangkali saya secara pribadi maupun sebagai anggota DPD, dan DPD sudah mengambil sikap dalam konteks RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini adalah bersikap untuk menolak ya, menolak sementara sampai betul-betul jangan terburu-buru pembahasannya, karena ini menyangkut bangsa dan negara. Ya, jadi Omnibus Law ini kan mulai dari 60, bahkan menurut sebagian lebih dari 60, ada yang menginventarisir lebih dari 100 undang-undang dijadikan satu undang-undang. Makanya ketebalannya juga luar biasa, lebih dari 1000 halaman. Ya, dengan permasalahan yang sangat kompleks di situ, yang perlu saya cermati atau kita cermati, ini undang-undang ini memang punya satu, dengan bahasa Cipta Kerja itu, dengan cara, kira-kira begitu logikanya, dengan cara menghadirkan sebanyak-banyaknya investor ke Indonesia dan memberikan
regulasi semudah-mudahnya untuk Indonesia. Dan itu di dalamnya macam-macam. Ya, urusan industri, urusan pangan, urusan pendidikan pun masuk di situ semuanya. Dan itu seakan-akan kita Omnibus Law itu seperti supermarket atau hipermarket gitu teh, dibuka di situ tentang Indonesia dan berbagai bidang ada di situ, paling tidak tentang 100 permasalahan tadi atau 100 lapangan investasi atau bidang yang bisa diinvestasikan di situ, dan sudah barang tentu ini adalah kepentingannya nasional. Maka DPD melihat di satu sisi Omnibus Law ini juga sebuah undang-undang yang super body tadinya secara secara jelas ada satu indikasi di situ, yaitu resentralisasi. Ya. Jadi nanti kalau misalkan apalagi di sini ya di Majalengka kan ada Kertajati, kemudian ada orang investasi dan itu merupakan kebijakan atau kepentingan pusat, sangat mungkin Majalengka tidak pernah diajak apa-apa di situ, kecuali tinggal menerima peraturan itu, keputusan itu, dibangun sebuah industri apapun di situ. Kita hanya terus cipta kerjanya buat siapa? Kerjaannya buat siapa di situ? Apalagi sekarang sudah banyak dibuktikan di mana-mana kalau investornya investasi, tidak sedikit tenaga kerjanya juga adalah TKA yang datang ke Indonesia dan dia bisa meraup keuntungan dari investasi mereka sendiri. Jadi mereka berinvestasi, kita cuman kebagian tempatnya aja. Ya, kalau bahasa orang Sunda bari teu meunang-naon misalnya. Nah, saya kira ini bukan sebuah kecurigaan, walaupun itu sudah dipaparkan seperti Pak Refli Harun juga sudah memberikan warning bahwa saya jadi curiga gitu dengan Omnibus Law ini. Tapi kita tentu saja penting mencermati Omnibus Law ini sebagai satu rancangan undang-undang yang begitu besar ya dampaknya nanti pada daerah. Apalagi kalau tadi indikasi terjadinya resentralisasi dalam perizinan terutama, ya, sehingga tidak lagi melibatkan pihak daerah yang di situ harus ada AMDAL segala macam, sudah tidak ada lagi nantinya. Nah, salah satu yang mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian kalau mengikuti beberapa diskusi terkait dengan klaster pendidikan, klaster pendidikan juga sangat longgar kalau untuk investor pendidikan dari luar negeri itu. Tidak perlu sertifikasi sesuai dengan sertifikat di Indonesia, cukup dengan mengikuti negaranya langsung diterima di sini. Terus bagaimana dengan kurikulumnya? Apalagi bicara tentang agama, moral segala macam. Itu akan sangat luar biasa. Nah, saya sampaikan ini sebagai bagian dari warga negara Indonesia, khususnya warga Jawa Barat, untuk sama-sama mencermati. Dan kami di daerah ini, terutama di DPD dengan masukan dari daerah, sudah barang tentu banyak sekali yang memohon kepada kami agar Omnibus Law ini memang ditunda. Bahkan yang terbaik sih dibatalkan saja, kembali ke undang-undang yang ada, tapi silahkan disederhanakan tanpa kemudian bermaksud atau mengatur yang terlalu rigid yang kemudian mempersulit orang lain, terutama dalam investasi. Karena mohon maaf ya Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak di antara saya keliling juga diskusi dengan beberapa kawan di sejumlah fraksi di daerah ini, mereka bukan nggak ngeh gitu ya, kadang-kadang udahlah itu urusan pusat gitu ya, sudah kami sih tinggal terima aja, itu masalah. Ya, justru kita di pusat itu juga ingin mendapat masukan. Ini jangan bottom up, jangan top down. Ini sebuah perundang-undangan yang implikasinya besar terhadap daerah tadi itu. Ya, dari sisi resentralisasi saja itu sudah akan jadi masalah buat daerah nanti. Allah alam,
Yang terakhir tentu salah satu topik yang harus saya sampaikan dan mungkin di antara Bapak Ibu yang bisa menyampaikan tentang pelaksanaan undang-undang terkait COVID-19 seperti biasa ya. Tentang implementasinya seberapa jauh di sini, kemudian juga ada nggak regulasi yang dibuat oleh daerah ya, terutama dari Majalengka ini, apakah itu turunan, apakah itu sebagai penjelasan terhadap undang-undang COVID yang ada, dan tentu yang paling utama mungkin ada semacam inovasi apa dalam konteks penanganan COVID-19 di sini. Kalau Majalengka termasuk apa? Ininya, warnanya warna Merah apa? terakhir. Orange-nya menuju merah. Oh, naik terus gitu ya. 2 hari setelah Pak Gubernur dari sini, tiba-tiba ada klaster Medan itu yang mengawali di Majalengka. Iya. Jadi ada dan itu klaster OPD gitu, karena keluarga besarnya menikah di sana, dari OPD DP3 AKB hadir ke Medan, pulang membawa gitu. oleh gitu Ustaz, sampai terus dari situ terus tambah terus sampai sekarang 106, 107, 4 meninggal, 2 yang masih isolasi, 44 kalau tidak salah, sisanya sembuh. Untuk kalau bandara sendiri gimana? Memang belum beroperasi secara penuh ya? Bandara untuk sementara lagi di stop dulu. Terakhir penerbangan tuh pada saat COVID terakhir, awal di COVID aja. Oke. Ya untuk sementara benar-benar off. Bukan sekedar mengeluarkan anggaran, tapi anggaran itu benar-benar jelas untuk peruntukannya. Salah satu kan kita ada 11 satgas. Dari 11 satgas itu kita semua nih dibagi tugas untuk kontrol semua satgas yang di perbatasan tersebut. Ternyata sangat minim mereka diberikan APD-nya atau anggaran untuk makan yang segala macam gitu. Terus yang kedua, saya berharap tuh pemerintah tuh benar-benar memberikan semacam yang dirasakan masyarakat tuh, kalau COVID itu ditangani gitu. Contoh misalnya, kalau ada satu desa memang ingin dicek gitu, atau satu kecamatan lah minimal gitu, itu masyarakat bukan sekedar menerima bantuan, tapi mereka juga harus dites satu-satu, dicek bener nggak itu dia terdampak. Kalau enggak, kan bisa disebutkan itu jalur hijau atau jalur merah gitu kan. Ini enggak, yang pokoknya sama ratakan, mereka semua harus jaga COVID semua, dana 30% dari desa untuk semua ke sana gitu kan, beli alat-alat lah apa segala macam. Tapi kan yang disebut COVID kena atau tidak kan nggak ketahuan. Akhirnya apa? Pedagang nggak bisa dagang karena dilarang ini itu, gitu ya. Mereka yang benar-benar nggak ada COVID di wilayah atau di desa tersebut jadi serba salah, nggak bisa keluar, gitu. Mungkin contoh kayak model sekarang di daerah Palasa atau Panjalin gitu ya, yang memang hampir tiap desanya ada gitu. Nah itu boleh silakan diperketat, tapi wilayah-wilayah tertentu kan nggak kena. Harusnya kan tidak seperti itu perlakuannya gitu ya. Wilayah tertentu gitu. Iya, saya kan keliling ke desa-desa juga, itu juga sedang dihimbau ya, dan mungkin harus dikoordinasikan lebih jauh. Ya kenapa tidak menggunakan data-data yang diambil oleh desa, dan itu sangat-sangat aktual untuk kondisi yang sekarang. Toh objeknya juga kan sama saja di desa terkait gitu. Lalu dengan dengan data tadi itu akhirnya seperti tadi. Mungkin faktanya memang lebih banyak yang bansos barangkali dari bansos sosial yang seperti itu kasusnya. Kalau dana desa kan rata-rata cukup valid ya datanya, itu tidak tepatan sasaran waktu itu tadi, termasuk yang ada yang sudah dapat 3 kali, ada yang kemudian dapat lagi sementara yang belum. Atau yang paling repot kan yang sudah jelas-jelas orangnya tinggal ada gitu, apakah meninggal atau pindah atau kemana, tapi dia masih tetap dapat. Nah keinginan desa kan
mungkin Pak Denny sudah dapat juga ya keinginan desa supaya diperbolehkan desa itu merelokasi gitu atau meredistribusinya kepada yang tepat sasaran itu. Itu terjadi nggak di desa-desa di sini atau Ya, sama ada kesulitan? Ada. Kesulitan bahkan bukan cuman kesulitan ya, lebih karena ketakutan juga gitu kan. Karena kan prinsipnya kalau kita menggunakan anggaran tidak seperti nomenklaturnya kan jadi temuan. Jadi delik temuan kan begitu tuh. Nah, itu desa-desa juga banyak yang mengeluhkan seperti itu kemarin. Bahkan mereka minta ke saya, tolong Pak Among katanya, paling tidak kami dibuatkan payung hukum ketika kami bisa merubah alokasi yang selama ini tidak tepat kepada yang memang tepat sasaran gitu. Nah buat itu pun kadang-kadang pada ini susah membuat. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.